pagi, Selamat pagi. adik-adik di rumah. Ketemu lagi bersama Kak Vina dan Kak Vika pada sekolah minggu pagi hari ini. Tanggal berapa ya? Tanggal 7 November. Nah, sebentar lagi, nggak ada 1 bulan ya, kita mau merayakan hari Natal. Nah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita sudah siap ya? Kita akan pujikan lagu Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ya, ada sukacita ya buat kita semua ya. Yuk kita mulai. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita pujikan sekali lagi ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, ayo. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Benar ya, seperti lagu pujian ini, di suka pun ada, di duka pun ada, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita akan lanjutkan setelah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan buka ibadah setelah minggu ini. Kita akan berdoa. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kau bangunkan kami Bapa dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna untuk kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kau telah kumpulkan kami Bapa pada pagi hari ini untuk bersama-sama Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah pada pagi hari ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau sertai, Kau berkati juga Kak Nena yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau tutup bungkus dia dengan Roh-Mu, biarlah apa yang dia bicarakan Bapa, apa yang dia sampaikan Bapa dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nena. Kita akan pujikan lagu Semua Karena Anugerahnya. Semua karena anugerahnya yang diberikan kepada Tuhan kepada kita.
bila engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena cakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipanggilnya. Mari Mbak Nena, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Wah, kita sudah lama ya nggak bertemu bersama Kak Nena. Nah, saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk kembali bertemu. Kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Teman-teman di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalau sudah siap, ambil Alkitabnya. Kita mau sama-sama belajar dan mengerti cerita akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa ya teman-teman. Teman-teman yang ada di rumah silahkan duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada saat ini. Dan sebentar lagi ya Bapak, kami mau bersama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang boleh kami dengar ini, boleh kami tanamkan di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan sertai kami ya Bapak di dalam setiap kehidupan dan aktivitas kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 127. Kita akan baca ayatnya yang keempat. Ayo, ada yang lupa Mazmur itu perjanjian lama atau baru? Iya betul, Mazmur adalah perjanjian lama. Kita akan membuka Mazmur 127 ayat 4.
kalau sudah menemukan, kita mau baca bersama-sama ya. Kak Nena yang ada di rumah, teman-teman juga ada di rumah, kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Yuk kita baca sekali lagi ya. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, teman-teman yang ada di rumah, siapa yang di rumah punya lampu seperti ini? Ya, pasti semua punya. Ini namanya lampu pijar. Coba Kak Nena tanya, ada yang tahu enggak siapa yang menemukan lampu pijar ini? Atau tiba-tiba ada nih? Atau turun dari langit? Wah, masa turun dari langit? Bukannya. Nah, ini ciptaan manusia. Dan yang menemukan atau yang menciptakan ini ada manusia, tapi sudah meninggal. Tapi kisahnya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Yo, siapa yang tahu siapa yang menemukan lampu pijar ini? Ya, teman-teman kalau belum tahu, lampu pijar ini ditemukan oleh seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Nah, teman-teman boleh mencari literaturnya dari buku atau dari YouTube atau dari Google. Pasti di situ ditulis penemu lampu pijar adalah Thomas Alva Edison. Nah, supaya teman-teman gak penasaran, Kak Nena punya satu video yang boleh teman-teman tonton. Yuk kita saksikan videonya ya. Kali ini kita akan membahas kisah yang akan menginspirasi kalian semua. Kisah ini tentang penemu paling produktif dalam sejarah manusia, yaitu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison merupakan salah satu penemu yang paling memberikan kontribusi besar bagi dunia berkat temuannya, yaitu lampu pijar. Ia juga seorang pengusaha yang pertama kali memproduksi massal bola lampu temuannya. Thomas Alva Edison dilahirkan di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ayahnya bernama Samuel Outgate Edison dan ibunya bernama Nancy Matthew. Tahun 1854, orang tuanya pindah ke Port Huron, Michigan. Edison pun tumbuh besar di sana. Dianggap bodoh sewaktu kecil. Sewaktu kecil, Edison hanya sempat mengikuti sekolah selama 3 bulan. Gurunya memperingatkan Thomas Alva Edison kecil bahwa ia tidak bisa belajar di sekolah, sehingga akhirnya ibunya memutuskan untuk mengajar sendiri Edison di rumah. Kebetulan ibunya berprofesi sebagai guru. Hal ini dilakukan karena ketika di sekolah oleh gurunya, Thomas Alva Edison dianggap murid yang sering tertinggal, bodoh, dan ia dianggap sebagai murid yang tidak berbakat. Walaupun begitu, ibunya Nancy Matthew percaya bahwa Thomas Alva Edison bukanlah anak yang bodoh dan terbelakang. Keyakinan itulah yang membuat Thomas Alva Edison dikenal sebagai salah satu penemu terbesar dalam sejarah dan dikenang oleh dunia selamanya. Meskipun tidak sekolah, Edison kecil menunjukkan sifat ingin tahu yang mendalam dan selalu ingin mencoba. Sebelum mencapai usia sekolah, dia sudah membedah hewan-hewan, bukan untuk menyiksa hewan-hewan tersebut, tetapi murni didorong oleh rasa ingin tahunya yang besar. Thomas Alva Edison membuat telegraf. Pada usia 11 tahun, Thomas Alva Edison membangun lab kimia sederhana di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian dia berhasil membuat sebuah telegraf, yang meskipun bentuknya primitif tetapi bisa berfungsi. Tentu saja percobaan-percobaan yang dilakukannya membutuhkan biaya yang lumayan besar. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, pada usia 12 tahun Edison bekerja sebagai penjual koran dan permen di atas kereta api yang beroperasi antara kota Port Huron dan Detroit. Agar waktu senggangnya di kereta api tidak terbuang percuma, Edison meminta izin kepada pihak perusahaan kereta api untuk membuat lab kecil di salah satu gerbong kereta apinya. Di sanalah ia melakukan percobaan dan membaca literatur ketika sedang tidak bertugas. Tahun 1861 terjadi perang saudara antara negara-negara bagian utara dan selatan. Topik ini menjadi perhatian orang-orang. Thomas Alva Edison melihat peluang ini dan membuat sebuah alat cetak tua seharga $12. Ia kemudian mencetak sendiri korannya yang diberi nama Weekly Herald. Koran ini adalah koran pertama yang dicetak di atas kereta api dan lumayan laku terjual. Uplannya mencapai 400 sehari. Dalam biografi Thomas Alva Edison,
Pada masa ini Edison hampir kehilangan pendengarannya akibat kecelakaan. Tetapi dia tidak menganggapnya sebagai cacat, malah menganggapnya sebagai keuntungan. Karena ia banyak memiliki waktu untuk berpikir daripada untuk mendengar pembicaraan omong kosong. Tahun 1868, Edison mendapat pekerjaan sebagai operator telegraf di Boston. Seluruh waktu luangnya dihabiskan untuk melakukan percobaan-percobaan teknik. Tahun ini pula ia menemukan sistem intercom elektrik. Ribuan kali percobaan sebelum berhasil. Pada tahun 1877, ia menyibukkan diri dengan masalah yang pada waktu itu menjadi perhatian banyak peneliti, yaitu lampu pijar. Edison menyadari betapa pentingnya sumber cahaya semacam itu bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Edison mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya serta menghabiskan uang sebanyak $40.000 yang didapat dari hasil menjual penemuannya ke perusahaan-perusahaan. Dan dalam kurun waktu 2 tahun, ia melakukan percobaan membuat lampu pijar. Persoalannya ialah bagaimana menemukan bahan yang bisa berpijar ketika dialirin arus listrik tetapi tidak terbakar. Total ada sekitar 6.000 bahan yang dicobanya. Melalui usaha keras Edison, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirnya lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Penemuan lain selain lampu. Dalam biografi Thomas Alva Edison, diketahui bahwa ia mendapat hak paten pertamanya untuk alat electric vote recorder, tetapi tidak ada yang tertarik untuk membelinya, sehingga ia beralih ke penemuan yang bersifat komersial. Penemuan pertamanya yang bersifat komersial adalah pengembangan stock ticker. Edison menjual penemuannya ke sebuah perusahaan dan mendapat uang sebesar $40.000. Uang ini digunakan oleh Edison untuk membuka perusahaan dan lab di Menlo Park, New Jersey. Di lab inilah ia menelurkan berbagai penemuan yang kemudian mengubah pola hidup sebagian besar orang-orang di dunia. Tahun 1877, ia juga menemukan fonograf. Masih banyak lagi hasil penemuan Edison yang bermanfaat. Secara keseluruhan, Edison telah menghasilkan 1039 hak paten. Penemuannya yang jarang disebutkan antara lain telegraf cetak, pulpen elektrik, proses penambangan magnetik, torpedo listrik, karet sintetis, baterai alkalin, pengaduk semen, mikrofon, transistor telepon, dan proyektor gambar bergerak. Thomas Edison juga berjasa dalam bidang perfilman. Ia menggabungkan film fotografi yang telah dikembangkan George Eastman menjadi industri film yang menghasilkan jutaan dolar, seperti saat ini. Dia pun membuat Black Maria, suatu studio film bergerak yang dibangun pada jalur berputar. Melewati tahun 1920-an, kesehatannya kian memburuk dan beliau meninggal pada tanggal 18 Oktober 1931 pada usia 84 tahun. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan video tentang Thomas Alva Edison. Nah, kita tahu bahwa Thomas Alva Edison sempat putus sekolah ya, tapi dia tidak patah semangat dan tidak menjadikan dia menjadi orang yang tidak berguna. Justru malah Thomas Alva Edison menjadi orang yang sangat berguna karena ternyata temuannya tidak hanya lampu pijar, ada banyak temuan yang bisa dihasilkan oleh Thomas Alva Edison. Nah, meskipun Thomas Alva Edison menjadi orang yang sukses atau orang yang hebat, itu semua tidak membuatnya menjadi orang yang lupa diri atau menjadi sombong, tapi justru semuanya menjadikan Thomas Alva Edison menjadi orang yang tetap rendah hati. Nah, teman-teman, kesuksesan Thomas Alva Edison tidak terlepas dari campur tangan ibunya yang mendidiknya dengan tulus, mengajarinya di rumah meskipun dia tidak sekolah, ibunya tetap setia untuk mengajar Thomas. Nah, benar seperti firman Tuhan yang ditulis pada Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi, kita bisa belajar bahwa ada orang hebat di belakang orang hebat. Atau boleh kita katakan ada orang terhebat di belakang orang hebat. Jadi kehebatan Thomas Alva Edison tidak lepas dari kehebatan ibunya yang mendidik dan mengajari Thomas. Teman-teman, melalui cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar bahwa semua yang kita miliki itu bukan berasal dari kita sendiri atau milik kita sendiri. Semua adalah campur tangan Tuhan.
seperti cerita Alva Edison, bahwa selain kehebatan ibunya, semua adalah kehebatan Tuhan. Jadi mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dialah yang membuat kita hebat, karena Dialah yang membuat kita bisa. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan firman dari Kak Nena. Waktu sekarang kita akan persembahan ya. Kita akan pujikan lagu persembahan, bawa persembahanmu dari lengkap hitung jemaat ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita pujikan sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Doa persembahan dan penutup yang akan disampaikan oleh Kak Vika. Oke, mari teman-teman kita tangan untuk mata kita bersatu berdoa. Kembali Yesus, kami bersatu bersama-sama Yesus untuk menaikkan doa padamu Yesus. Saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu Yesus. Kiranya Engkau berkati Yesus, berapapun jumlahnya Yesus, Engkau berkati Yesus. Orang-orang yang mengelolanya juga Engkau berkati, dan kiranya Engkau berkati persembahan kami ini bisa berguna bagi peribadahan kerajaan-Mu, bagi perkembangan sekolah minggu gereja Wijen ini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, saat ini kami mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya Tuhan. Kita mau berkati ya Tuhan kami satu persatu ya Tuhan, supaya besok kami bisa berkumpul-kumpul bersama lagi, walaupun masih secara online Tuhan, untuk bisa bersama-sama sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kak Vina mau mengingatkan kita selalu jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu untuk selalu berdoa dan berharap kita akan berkumpul lagi untuk sekolah minggu secara tatap muka ya. Bersabar, untuk kali ini kita harus bersabar lagi sampai dengan nanti pada saatnya Tuhan akan kasih waktu yang tepat buat kita untuk berkumpul lagi. Ya, kita akan tutup ibadah ini dengan kita akan pujikan lagu kita istimewa. Aku adalah istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa.
mengasihiku, ia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita pujikan sekali lagi. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, ia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.